Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syakina dengan nomor NIM 240607110047. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fikih dan bagaimana perkembangannya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 ini di mata kuliah studi fikih yang diambil oleh Ibu Evi. Baik, di kesempatan kali ini kita bakal bahas masa lalu nih, buat melihat gimana sih fikih, ilmu tentang hukum Islam atau perkembangan dari zaman Rasulullah sampai akhirnya jadi seperti yang kita pelajari sekarang. Jadi, fikih itu bukan hanya kumpulan aturan, tapi hasil perjalanan panjang para ulama dalam memahami syariat. Dan perjalanannya itu nggak yang sebentar gitu loh. Maka dari itu mari kita bahas sekarang. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu fikih. Jadi fikih itu secara sederhana berarti memahami dengan mendalam. Kalau dalam istilah agama, fikih adalah ilmu yang mengatur hal-hal praktis dalam kehidupan, dari cara ibadah, urusan jual beli, pernikahan, sampai hal-hal sosial lainnya. Nah, jadi kalian bisa membayangkan nih, fikih itu kayak peta petunjuk yang membantu umat Islam menjalani hidup dengan benar dan nyaman. Yang kedua, kita masuk ke pembahasan tentang masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada masa Rasulullah SAW. Ini adalah awal mula dari semuanya. Perjalanan fikih ini dimulai dari masa Rasulullah SAW. Ini masa paling murni dan paling sederhana, karena setiap persoalannya langsung dijawab oleh wahyu. Ibaratnya nih, umat Islam waktu itu punya narah hubung langsung ke Allah lewat Rasulullah. Kalau ada yang bingung tentang ibadah, jual beli, warisan, sosial, atau apapun, mereka cukup bertanya dan Rasul pun menjawab dengan petunjuk wahyunya atau memberikan contoh langsungnya. Fikih pada masa ini sifatnya tuh menurut saya sangat-sangat praktis banget. Nggak ada buku yang tebal tertulis gitu, nggak ada istilah-istilah yang sulit. Hukumnya pun muncul saat ada peristiwa yang membutuhkan. Misalnya nih, ada salah satu teman saya waktu presentasi di kelas nanya nih atau berbicara tentang cara tayamum, atau misalnya membicarakan tentang warisan gitu loh, atau ada kasus kriminal. Nah, semuanya tuh masih satu sumber, satu guru, satu panduan gitu. Nah, di sini di masa Khulafaur Rasyidin inilah baru mulai tertata gitu loh. Setelah Rasulullah wafat, fase barunya ini dimulai. Masalahnya tuh udah semakin banyak. Wilayah Islam jadi semakin lebih luas, dan sahabat-sahabat yang tersisa pun kini mengambil keputusannya sendiri-sendiri. Disinilah ijtihad mulai benar-benar terasa. Para sahabat berusaha memahami inti dari ajaran Rasulullah lalu menerapkannya pada situasi yang sudah berubah. Misalnya, ketika pada zaman Abu Bakar, Abu Bakar ini memutuskan menerangi orang-orang yang menolak zakat, padahal saat Rasul hidup belum terjadi kasus seperti itu. Nah, itulah yang disebut ijtihad yang tadi sudah dijelaskan. Selain itu, para sahabat juga disebar ke banyak wilayah, contohnya kayak Irak, Syam, Mesir, Yaman. Nah, itu otomatis cara mereka memahami hukum pun mulai beragam sesuai realita masyarakat setempat. Kalau masa Rasul ibarat satu kelas dengan satu guru, maka masa Khulafaur Rasyidin ini ibarat alumni yang tersebar ke banyak kota, masing-masing bawa ilmu yang sama tapi menghadapi kondisi yang berbeda-beda. Di penjelasan selanjutnya itu ada masa tabi'in. Masa tabi'in inilah mulai terbentuk aliran pikiran yang berbeda-beda. Di masa tabi'in ini perkembangan fikih itu menjadi semakin lebih menarik. Contohnya kayak masalah umat Islam makin kompleks, wilayah Islam lebar, budaya-budaya baru masuk, ekonomi berkembang, dan pemerintahan itu semakin besar. Nah, dari situlah muncul ada gaya belajar fikih.
gaya belajar fikih itu ada dua, ada madrasah Hijaz, Ahl al-Hadis. Apa sih itu? Itu artinya mereka berpegang kuat pada hadis karena di Madinah hadis masih banyak, sanadnya dekat dan tradisinya kuat. Kalau di madrasah Irak, Ahl ar-Rayi itu di Irak, masyarakatnya lebih beragam dan masalah mereka lebih kompleks. Hadis yang sampai di sana juga tidak sebanyak di Hijaz. Akhirnya mereka lebih banyak menggunakan logika dan kias. Nah, dua corak ini bukan berarti bertentangan, tapi saling melengkapi. Dari sinilah fondasi untuk mazhab besar itu mulai terbentuk. Terus di era emas mazhab fikih ada kelahiran tokoh yang besar. Nah, di bagian ini sekitar abad kedua sampai keempat Hijriah muncullah para ulama besar yang kemudian mendirikan mazhab-mazhab yang terkenal sampai sekarang. Ada Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi ini. Beliau terkenal sangat rasional dan sering memakai kias. Fikihnya berkembang di Irak yang penuh dengan persoalan baru. Yang kedua ada mazhabnya Maliki, Imam Malik. Beliau ini menganggap praktik penduduk Madinah sebagai rujukan hukum karena mereka dianggap paling dekat dengan tradisi Rasul. Yang ketiga ada mazhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i. Beliau adalah arsitek ilmu ushul fikih. Berkat beliau, kita punya metode yang jelas untuk menyusun hukum. Mazhabnya menyebar ke Mesir, Yaman, Asia Tenggara, ya termasuk di Indonesia. Yang keempat ada Imam Ahmad atau mazhab Hanbali. Nah, beliau ini sangat ketat memegang hadis. Mazhab ini berkembang kuat di wilayah Arab. Pada masa emas ini, kitab-kitab fikih mulai disusun. Perdebatan ilmiah berkembang dan fikih itu benar-benar menjadi disiplin ilmu yang matang. Fikih tidak lagi sekedar jawaban praktis, tapi berubah menjadi ilmu dengan metode yang terstruktur, yang mempunyai metode dan sistemnya yang rapih. Nah, pada masa kodifikasi atau semua ilmu itu sudah dijadikan buku ini, setelah mazhab-mazhab besar berdiri, fikih masuk ke era kodifikasi dan penyusunan kitab. Para ulama menuliskan seluruh hasil pemikirannya imam mazhab dalam bentuk buku tebal yang masih dipelajari sampai pada detik ini. Pada masa ini, pintu ijtihad mulai jarang digunakan. Umat banyak yang mengikuti mazhab secara taklid. Struktur fikih semakin jelas, ibadah, jual beli, keluarga, peradilan, dan seterusnya. Karena kitab-kitab ini, kita bisa belajar fikih dengan cepat tanpa harus menyusun hukum dari nol seperti para ulama terdahulu. Karena sudah dibukukan tersebut, jadi kita lebih gampang gitu. Masuk nih ke era modern, fikih kembali mendapat tantangan baru. Dunia berubah cepat. Ada bank, asuransi, transaksi digital, kesehatan modern, transportasi baru, dan kondisi sosial yang berbeda dari masa yang kuno atau masa dulu atau masa klasik itu. Nah, disinilah pintu ijtihad kembali dibuka. Banyak ulama modern mencoba memahami prinsip-prinsip syariat dan menerapkan pada masalah-masalah kekinian. Bahkan sekarang ada lembaga-lembaga besar seperti Majelis Ulama Indonesia, Dewan Fikih Internasional, dan Al-Azhar yang rutin membahas persoalan kontemporer. Fikih ini menjadi lebih hidup, lebih relevan, dan terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya atau nilai-nilai terdahulu. Baik teman-teman, itu dia perjalanan panjang fikih dari masa Rasulullah sampai di masa yang modern. Nah, dari perjalanan ini kita bisa lihat bahwa fikih itu bukan ilmu yang kaku. Fikih berkembang, berlapis-lapis mengikuti kondisi umat Islam di setiap zamannya. Jadi selalu ada perbaruan setiap zamannya sampai zaman saat ini, zaman modern. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa membantu kalian memahami gambaran besarnya dan bikin kalian semakin tertarik nih mempelajari fikih lebih dalam. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak